Tuh, sekarang cabut sandatnya. Gak iso. Wis karepmu piye? Saya berikan kesempatan lagi, kita negosiasi, kita ngobrol-ngobrol. Cabut sandatnya atau sampean saya cabut kirim ke kuburan. Jajaran. Ho. Ayo. Apa? Alhamdulillah di sini saya lagi mencari sahabat-sahabat, mencari siapa? Mencari dukun di mana dukun itu yang menyantet Mas Putra, yang kemarin kita sudah lihat keadaannya Mas Putra. Kita cari dan saya merasakan energi kekuatannya ke arah sini, cuman saya kok bingung ya, tadi ini pertigaan nih sahabat-sahabat tuh, lihat nggak pertigaan tuh? Nah, kelihatan nggak kameramen? Kelihatan ya, ketutupan ya udah. Saya merasakan energi kekuatannya si dukun sudah dekat sih, tapi bismillah lah, sambil doa ya sahabat-sahabat, sambil doa. Ini kita lagi cari-cari ya, sambil cari-cari nih. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk mencari dukun yang kirim santet kepada Mas Putra, seorang suami yang bernasib malang karena dikhianati oleh istrinya. Namun sebelum menyaksikan video tersebut, tentulah tidak lupa kami untuk memanjatkan doa untuk para pemirsa. Semoga sahabat semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Gus Nur Samsun ini diawali dari nasib menyedihkan Mas Putra, karena terkena serangan dari ilmu santet yang sangat jahat. Mas Putra ini adalah seorang yang sebelumnya bekerja jauh di luar negeri. Tetapi kemudian dia pulang, karena istrinya di rumah sedang mengandung seorang anak. Dan karena itulah dia pulang untuk mengusut kehamilan dari istri yang dicintainya tersebut. Hal itu dilakukan karena dia selama 2 tahun ini tidak pernah berhubungan fisik dengannya, karena 2 tahun ini dia ada bekerja di luar negeri. Dan ketika kemudian Mas Putra minta bantuan Gus Nur Samsun untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, barulah kemudian diketahui bahwa istrinya tersebut melakukan hubungan badan dengan seorang preman pasar yang merupakan kenalan dari istrinya itu. Dan melihat hal yang demikian itulah Mas Putra kemudian menjadi sangat marah. Dia kemudian menceraikan sang istri, karena tidak terima atas perbuatan yang dia lakukan. Tapi ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah beberapa minggu Mas Putra menceraikan istrinya, tiba-tiba Mas Putra mengalami sakit yang sangat parah. Dan ketika dibawa ke dokter, sang dokter pun merasa tidak mampu untuk mengobati penyakitnya itu. Dan karena itulah Mas Putra kemudian kembali menghubungi Gus Nur Samsun. Mas Putra ingin tahu penyakit aneh apakah yang sebenarnya dideritanya itu. Dan ketika dideteksi Gus Nur Samsun itulah kemudian diketahui bahwa Mas Putra terkena serangan dari dukun santet. Dan tuduhan itu pun mengarah kepada sang istri yang telah diceraikannya. Hal itu dikarenakan sang istri tidak terima ketika diceraikan oleh Mas Putra. Dan Mas Putra juga tahu bahwa istrinya tersebut punya banyak kenalan para preman dan dukun. Dan karena untuk hal tersebutlah Gus Nur Samsun malam ini ada di tempat ini. Dia ingin mencari dukun yang kirim santet kepada Mas Putra. Dan karena ketika dideteksi dengan ilmu penerawangannya, energi santet itu ada di sekitar daerah ini. Maka sampailah Gus Nur Samsun di rumah yang baginya sangat mencurigakan. Dan untuk mencari tahu tentang hal tersebut, Gus Nur Samsun kemudian mendatangi rumah tersebut. Maka terlihatlah seorang lelaki setengah baya membukakan pintu. Dan agar orang tersebut tidak merasa curiga dengan tujuannya, Gus Nur Samsun kemudian menyusun rencana. Bahwa dia datang ke rumah tersebut adalah karena dia sedang mencari orang pintar, dan orang pintar tersebut adalah yang bisa kirim santet. Dan dia ingin minta tolong kepada sang orang pintar itu, untuk kirim santet kepada seseorang. Dan melihat tujuan dari Gus Nur Samsun itu, orang tersebut kemudian berkata, bahwa dialah dukun santet yang bisa melakukan tujuan dari Gus Nur Samsun tersebut.
Dan melihat pengakuan dari sang dukun itu, Gus Nur Samsun kemudian menjadi yakin bahwa benar dukun inilah yang kirim santet kepada Mas Putra. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika sudah menemukan buruannya tersebut? Dan mengakukah bahwa dukun itu yang telah kirim santet kepada Mas Putra? Silahkan disaksikan kelanjutan dari video tersebut selengkapnya. Kami mencoba berikhtiar untuk menyampaikan kembali aksi mulia dari Gus Nur Samsun. Ambillah sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya. Semoga edukasi hebat dari Gus Nur Samsun kali ini bisa memberi manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Jadi masalahnya gini, Mbah. Saya itu sudah capek. Saya itu punya kakak sepupu, keponakan kakak sepupu itu bernama Endah. Iya, bernama Endah. Jadi dan di situ juga pertama Mbak Endah ini keluar nggak pamitan, posisi sedang hamil. Nah, kemarin sempet seminggu yang lalu itu pisah sama suaminya. Mungkin takut saya khawatir kalau stres karena diceraikan sama suaminya. Saya khawatir takut sama keadaannya kakak saya. Nah, saya itu disuruh sama keluarga untuk mencari dukun sebanyak-banyaknya untuk menyantet suaminya itu. Nah, bojone jenenge sapa? Namanya Putra. Oh, Putra. Nggih. Wis tak tau tak santet yo. Hah? Wis tau tak santet. Putra. Yo bojone Endah itu. Sing ngomong Endah. Sampean bentar. Kok sampean kenal Endah sama Mas Putra? Jangan-jangan salah orang, Mbah. Mas, ora. nggak mungkin lah kakak saya datang ke dukun, Mbah. Nggak mungkin. Mungkin mbaknya salah orang mungkin. Yes, ora salah. Yo jenenge Endah, sing lanang jenenge Putra. Wis aku kok nyantet Putra. Nah, Masalah yo kok. Mbak Endah datang ke sini hamil nggak orangnya? Iya, hamil sono sak wulan iki lho. Oh, iya. Iya, kakak saya juga hamil, Mbah. Lah terus. Lah sing tak santet iku piye? Si siapa? Si Mas Putra. Putra. Mas Putranya masih hidup, Mbah. Masih hidup, tapi mohon maaf, Mbah, sudah luka-luka, sakit orangnya, tapi masih hidup. Itu. Sampean ini Saya pengennya ya diselesaikan lah, Mbah, gitu. Langsung saja. terus sampean apane Endah? Saya lebih tepatnya sama Endah itu saudara, Mbah. Saudara beda orang tua, beda ayah, beda ibu, gitu, Mbah. Nah, di situ saya nggak terima. Saudara saya diceraikan sama Mas Putra, saya nggak terima, Mbah. Berarti belum mati. Iya, Mbah. Nah, gimana sih mbahnya itu? Lah, sebentar, Mbah. Mbahnya bilang kakak saya sudah datang ke sini. Berarti sudah minta tolong sama Mbah? Iya. Oh, sudah minta tolong. Nah, Oh, iya. masa ana sing rewangi ya? Saya nggak tahu, Mbah, ada yang bantu Mas Putra atau enggak, saya nggak tahu, Mbah. Dia masih hidup, Mbah, orangnya. Oh, cek urip. Iya. Orang kemarin itu saya baru dapat kabar gitu kok, Mbah. Tapi keadaannya piye? Nah, saya kurang tahu, Mbah, keadaannya. Cuman dengar masih hidup gitu. Gitu. Sampean Rene, ada materi iku. Dia bayar mahar. Nek, Masa saya suruh mahar lagi, Mbah? Orang pekerjaan sampean belum selesai kok. Belum. lah iki yo metak-metak nogo, ya iki. Loh, bukannya Rewangan barang. bukannya yang bekerja itu perewangan jenengan. Tapi kan yo metak-metak nogo to. Oh, iya. Resikone padha ae nyawa ya kan. Oke, Mbah. Syaratnya harus selesai ya malam ini ya. Ya, Kalau malam ini selesai, nanti saya bayar, Mbah, 2 kali lipat. Saya janji, Mbah. ya gak apa-apa, janji ya. Ya, saya janji, Mbah. Beneran loh, Mbah, dibantu ya, Mbah? Iya tak bantu. Ya. Tak patenan. Mosok durung mati. Ya nggak tahu, Mbah.
jeneng moro teko rewanganku kabeh teko kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kaya. Sapa awakmu? Sopo awakmu, sopo awakmu. Siapa saya nggak penting, Mbah. Jare Yes, sapa awakmu? Terus terang ae. Emang penting nama saya? Iya. Nama saya Nur, Mbah. Nur Samsun. Lah kok iso nyerang aku? Lha apa? Aku gak duwe salah karo awakmu. Saya sengaja berpura-pura untuk menangkap siapa yang telah menyantet Mas Putra. Saya itu sengaja kesini mencari mendeteksi energi kekuatan santet tersebut. Ternyata ada di sini pusatnya. Ya pancene aku sing nyantet Putra. Saya mau tanya, selain sampean apakah masih ada yang menyantet Mas Putra? Gak ono, ya aku tok iki. Tapi kongkonane bojone jenenge Indah iku. Sampean di sini mau tahu siapa saya? Sopo? Saya adalah pemberantas dukun-dukun santet di Nusantara ini. Oh, awakmu ya. Sing mateni dukun-dukun santet iki. Iya, Aku ngerti ya. sampean tahu dari Cuma mana? krungu tok aku. Oh, sampean cuma mendengar. Sekarang sampean sudah bertemu sama orangnya. Pemberantas dukun santet adalah saya. Wes saiki karemu piye? Saya menginginkan cabut santetnya. Gak iso. Ambil Wis santetnya. tak kirim, gak iso balik. Sampean harus mencabutnya. Gak iso. Wis karemu piye? Saiki. Kalau sampean tidak mau mencabutnya, saya yang akan mencabut nyawamu. Nek iso. Jajalan. Sampean, saya peringatkan sekali lagi. Sembuhkan, cabut lagi santet tersebut. Gak iso. Nek wis tak kirim gak iso balik. Sampean dibayar berapa sama Indah? Ya 20 juta itu. Sampai dibayar 20 juta hanya untuk menyantet orang. Sampean sendiri kalau yang disantet apa rasanya? Apakah sampean belum pernah kena santet? Gak tahu. Wong dukun sakti kok kena santet. Dukun sakti, sampean merasa sakti sampean? Iya. Tak ono wong ngene lho. Sak desa iki lho. Saya nggak butuh. Gak ono sing Saya nggak butuh. Sekarang cabut santetnya. gak iso. Wis karemu piye? Saya berikan kesempatan lagi, kita negosiasi, kita ngobrol-ngobrol. Cabut santetnya atau sampean saya cabut kirim ke kuburan. Jajalan. Oh, Ayo. apa? Ya wis. Wis. Cabut santetnya. Gak iso. Sembuhkan. Ya aku mati. Oh, luwih becik sampean. Iya. Saya sudah memperingatkanmu. Hebat ya. Iya, Iki nom ganteng. iya, Tapi ilmu kayak iya. tapi kakek separuh ilmu. Barang. Silakan kalau baru setengah ilmumu, keluarkan semua ilmumu, saya tantang. Hati-hati Rocky, dia lumayan dia. Kita buat patung saja. Bismillah. Oh, enggak mempan, belum kena. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Kalau dia banyak
kalau dia banyak usul, kita nggak bisa bikin dia jadi patung. Kita coba lagi ya. Bismillah. Buat apaan aku? Kamu sekarang sudah nggak bisa bergerak. Katanya sakti. Kalau sakti harusnya bisa melepaskan ikatan gaib ini. Nah, ini mau ngene ya. Wah, Asal copotan iki. apanya yang dilepas? Lepasan iki aku. Ayo nek tukaran ayo. Tukaran. Saya nggak mau gelut. Ya, saya nggak mau gelut. Ayo. Lepasan iki. Oke, saya lepas. Mau gentleman? Ya. Sini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua ilmumu. Allahumma kujat sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah. Matu ke kamar jagat saya dengan kerso saya dengan sabda tidak kersan Allah berkakali malah hawla wa quwwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillah.